Kasus perceraian antara Ethan Miller dan Clara Davis dimulai sekarang. Kuasa hukum penggugat, sampaikan pernyataan pembuka Anda. Yang Mulia Hakim, tergugat melakukan perselingkuhan. Kami minta tergugat pergi tanpa APA pun dan ganti rugi atas tekanan emosional. Ethan, dasar bajingan. Saya tidak berselingkuh. Yang Mulia Hakim, sejak saya menikah, saya selalu istri yang berbakti di rumah. Setengah tahun setelah menikah, saya hamil. 10 bulan masa kehamilan. Semua orang bisa membuktikan rutinitas harian saya. Selama 2 tahun itu, dia pelakunya. Dia mengarang semua ini. Dia mencoba menggunakan perceraian sebagai alasan untuk mengambil bagian aset keluarga saya. Dia memusnahkan semua ini. Tenang di pengadilan. Yang Mulia Hakim, saya punya bukti bahwa istri saya berselingkuh dengan sebuah boneka beruang. Hal seperti itu terjadi? ENAM vu dans la lue. Setelah Clara mendapatkan boneka beruang ini, dia mengusir saya dari kamar utama. Dia lebih memilih tidur dengan beruang daripada mengizinkan saya masuk. Sayang, apa yang kamu lakukan? Ini ulang tahun pertama Lily. Keluarga dan teman kita semua di sini. Ayo kita sambut mereka. Baiklah, ayo kita pergi. Si kecil. Bagus sekali. Hahaha. Ethan, lihat. Ini perebutan di ulang tahun putri Anda, dan dari semua yang bisa diambil, dia suka boneka castle ini, lihat. Benarkah? Putri saya juga suka boneka beruang? Hahaha. Ayo kita naik sebentar. Semuanya. Hari ini, saya punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Istri tercinta saya, Clara, dan saya akan bercerai. APA. Ethan, apa katamu? Saya bilang, aku commencerai quand? Camus. Perceraian, ada apa ini? Ini hari ulang tahun Lily. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kau bilang ingin menghabiskan sisa hidupmu dengan boneka beruang itu? Jadi, wujudkan keinginanmu. Apa yang salah denganmu? Itu hanya boneka beruang. Apakah cemburu pada sebuah boneka beruang? Lily baru saja berumur 1. Kau minta cerai karena alasan konyol? Aku tidak setuju. Perjanjian cerai sudah ada di nakas kamar utama setelah kau tanda tangani besok jam 9 pagi. Sampai jumpa di kantor catatan sipil. Tuan Miller. Ini mainan mewah. Bukankah anak perempuan suka ini? Apa kau lupa bahwa saat Clara melahirkan anak, ia komplikasi dan nyaris mati? Ia menahannya tanpa anestesi dan tak sadar di RS 2 hari. Untuk tidak mengganggumu, ia tidur terpisah dengan baik. Ia telah berbuat banyak untukmu. Bagaimana bisa kau menceraikannya? Benar, Ethan. Bagaimana bisa kau bercerai? Karena dia tak layak dicinta. Ethan, sudah lupakah kau janji yang kau ucapkan di pernikahanmu untuk dimiliki dan dijaga sampai maut memisahkan? Jangan pernah tinggalkan dia. Kini putri Anda berumur 1 tahun. Kau malah pergi dan berkata bahwa kau tak mencintainya lagi? Bukan urusanmu, brengsek. Ethan, jangan lupa. Kau berasal dari keluarga sederhana. Clara tak memandang rendah dirimu, bahkan membawamu ke dalam keluarga kami tanpa bantuan mereka. Di mana dirimu sekarang? Apakah kau akan jadi CEO? Ethan, APA kau sudah gila? Kenapa kau memukulnya? Dia hanyalah asisten. Berani sekali dia bicara begini? Daniel asistenmu, tapi aku menganggapnya seperti saudara. Sayang, ini masalah pribadi kita. Jangan lebatkan orang lain. Hari ini ulang tahun Lily. Kumohon padamu. Jangan bikin masalah ya. Benar, Ethan. Hanya karena boneka beruang, tak perlu bertindak sejauh ini. Ethan, ada masalah buruk terjadi? Katakan saja padaku, ayah mertuamu. Aku akan membereskannya untukmu. Tidak. Terima kasih.
perceraian ini. Aku sudah memutuskannya. Kau mau bercerai? Apakah karena kau orang lain? Daniel memberitahuku tentang ini sebelumnya. Katanya kau sudah bersama wanita lain belakangan ini. Apakah ini karena dia? Pikirkan apapun yang kau mau. Jika kau percaya ada, maka memang ada. APA, dia punya wanita lain di luar. Mengapa merusak hidup yang baik seperti ini? Tepat sekali. Hak. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Kau punya 3 hari untuk memikirkannya, atau jalani hidup yang baik bersama, atau bertemu di pengadilan. Nanti, kau akan pergi tanpa apa-apa. Jangan lupa. Semua yang kau miliki hari ini, diberikan oleh keluarga kami. Kau. Sudahkah kau beritahu istrimu? Sudah, dalam 3 hari. Aku akan berhadapan dengan Clara di pengadilan. Nanti, aku butuh kau ada di sana, sebagai pengacara. Mereka mau aku pergi tanpa apa-apa? Tidak mungkin. Tentu saja. Apapun yang kau minta, akan kulakukan. Selamat pagi, Tuan Miller. Selamat pagi, Tuan Miller. Hei, apa kalian dengar beritanya? Dia menceraikan Ibu Davis. Dia hanya menantu kos. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Terus kenapa kalau Ibu Davis suka tidur memeluk beruang? Ada APA, aku juga suka. Hidden Guardia punya simpanan. Makanya dia meninggalkan Ibu Davis. Hak, kalian semua diam. Siapa yang menyuruh kalian bicara ngawur? Ibu Davis, kami salah. Sayang. Aku membelikanmu sebuah jam tangan. Pakai saja. Edisi terbatas Patek Philippe. Kau sungguh berhati-hati. Kalau kau suka, aku akan membelikanmu apa saja. Tidak. Terima kasih. Aku datang ke kantor. Anya un tuc mangambil baron cu. Mengenai jam tangan ini, biarkan boneka beruangmu yang pakai. Hei, Lihat ini. Tuan Miller, kau akhirnya kembali. Tuan Miller, dengarkan nasihatku. Hidup dengan baik itu yang utama. Lihat, putrimu begitu muda dan sangat lucu. Bagaimana bisa kau tega meninggalkannya? Mingir. Tuan Miller, dia putrimu sendiri. Apa kau tidak ingin bahkan mendekatinya? Pergi sana. Aku tidak apa-apa. Ibuku meninggalkan kenang-kenangan ini. Kecuali ini. Rumah ini tak berarti bagi. Tidak ada lagi yang layak dikenang. sayang. Jangan menangis. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Miller pulang ke rumah. Aku ingin dia melihatnya. Tapi dia menolak. Dia bahkan mendorongku. Aku ingin dia melihat Lily. Tapi dia menolak. Dia bahkan mendorongku. Ethan. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Dia putri kandung, usianya baru setahun. Bagaimana jika dia jatuh dan terluka? Dia putrimu. Meski dia mati terjatuh, itu bukan urusanku. Ethan, apa kau punya hati? Kau mengutuk putrimu mati? Mengapa ini terjadi? Kalau kau tak suka, boneka beruang itu akan kubuang saja. Tapi kenapa kau harus memperlakukan putri kita seperti ini? Dia tak berdosa. Sudah kubilang. Aku tak mencintaimu lagi, dan aku tak mau hak asuh. Soal Lily, urusi saja sendiri. Ethan, dasar pejengkan. Clara, jangan buang waktumu. Cepat katakan padanya. Baiklah. Karena kau begitu kejam. Pergi dari sini. Aku bisa hidup sendiri. Lily tak perlu ayah sepertimu. Sampai jumpa di pengadilan. Baiklah. Sampai jumpa di pengadilan. Yang mulia, saya memiliki bukti bahwa istri saya berselingkuh. Dia berselingkuh dengan boneka beruang.
Jika bukti yang diajukan adalah terdakwa tidur dengan boneka beruang, pengadilan tak bisa menyatakan dia bersalah. Lalu apa masalahnya tidur dengan boneka beruang? Ini tak seharusnya menghancurkan pernikahan. Tepat sekali. Ini benar-benar konyol. Apa salahnya tidur dengan boneka beruang? Ya. Tepat, sama sekali tidak. Ethan, kau dengar itu? Kau akan kalah. Tanpa dukungan keluarga, kau akan jadi tak berarti setelah pergi tanpa apa-apa. Ethan, berhenti membuat keributan. Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tak peduli kesempatanmu. Ethan, putriku akan memberi kesempatan lain, dan kau tak menghargainya? Kau harus pikirkan konsekuensinya secara serius. Menggunakan fakta Clara tidur dengan boneka sebagai alasan konyol untuk membagi aset. Kau pasti takkan menang. Oh, benarkah? Pureza tidak. Yang mulia, klien saya menyatakan, terdakwa jelas dan terbukti bersalah, dan harus diselidiki seksama. Pengadilan sudah jelaskan jika penggugat tak bisa memberikan bukti baru, tuduhan tak bisa ditegakkan. Dari Sadet Pandangku, dia jelas yang pertama berselingkuh, jadi dia mengarang dengan alasan konyol. Kau memang benar. Ethan ITU, dia tak terlihat orang baik. Kudengar belum lama ini dia join ganti-ganti, dia memang bejingan. Konyol. Tepat. Ethan, apa kau harus bersikeras membuat keributan? Baiklah. Jika begitu, aku takkan menjaga perasaanmu juga. Yang mulia, foto-foto ini adalah foto intim Ethan dengan wanita lain yang diposting di media sosial publik selama pernikahan. Saya resmi menuduh Ethan melakukan perselingkuhan dan hubungan tak pantas dengan wanita lain. Terdakwa baru saja menyerahkan foto intimmu dengan wanita lain. Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, pengadilan menyatakanmu bersalah. Kau akan pergi tanpa apa-apa. Bisakah penggugat membuktikan dia tak bersalah? Karena kau tak bisa membuktikannya, pengadilan ini mengumumkan keputusannya. Saya punya bukti. Saya punya bukti untuk perselingkuhan Clara yang dipermasalahkan. Saya punya bukti untuk membuktikan bahwa Clara telah berselingkuh. Ethan, sudah selesai dengan ini ruang sidang. Dan Anda akan terbukti menuduh palsu. Ethan, saya takkan biarkan Anda fitnah putri saya. Itu omong kosong. Yang mulia, kami minta putar videonya. Permintaan dikabulkan. Tolong putar video pertama. Fetish Macam APA, Clara diam-diam melakukan ini dengan boneka beruang. Dia mesra dengan boneka, ini benar-benar aneh. Oh tidak, hentikan pemutarannya. Ethan, Bukti Macam APA ini? Tidakkah kau tahu merekam diam-diam? Itu ilegal? Kau bawa video ini untuk diputar di sidang. Bukankah kau hanya ingin mempermalukan Clara? Menggunakan cara ini membagi aset. Apa kau pria sejati? Jangan menanjis sayang. Ibu dan ayah di sini, kami akan mendukungmu. Semua orang bilang ada ikatan abadi antara suami istri. TAPI kau? Kau mempermalukan putriku. Bagaimana dia akan hadapi orang nanti? Kau benar-benar bajingan. Aku pasti buta telah mempercayai. Selama bertahun-tahun kami membesarkan orang tak tahu terima kasih karena mempermalukan putriku hari ini. Aku akan pastikan kau bermahal. Tenang di ruang sidang, tertib. Jangan cemas. Semuanya, ini baru video pertama. Yang mulia, tolong putar video kedua. Ethan, jika kamu putar video lain, aku bersumpah akan kubunuh. Tertib di pengadilan, jaga ketertiban di pengadilan. Saya hanya memutar bukti video. Kenapa kamu Jeliza? Atau kamu mencoba menyembunyikan sesuatu untuk Clara? Itu ilegal. Video hasil rekaman rahasia tak bisa jadi bukti. Lalu bagaimana Anda jelaskan perilaku Clara? Ethan, Clara melahirkan dengan sulit karenamu. Dia kesakitan di RS 2 hari. Itulah sebabnya dia menderita depresi berat dengan surat keterangan medis. Dia mencoba meredakan gejalanya dengan bertingkah begitu, hanya itu. Jika itu depresi pasca persalinan, maka masuk akal sekali. Bagaimanapun, mungkin saja orang depresi melakukan hal-hal aneh. Saat aku sangat depresi, aku memeluk Vas dan menangis setiap hari.
Apa sebenarnya pria ini lakukan? Sampai istrinya begini, dia tersela. Ini benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa ada pria seperti itu? Sanggah. Ethan. Sebagai suaminya, kau tak menunjukkan simpati pada istrimu yang depresi pasca persalinan, tapi kau malah pakai video ini untuk mempermalukannya. Apa kau punya kemanusiaan? Itu depresi pasca persalinan. Yang mulia, dia tak tahu terima kasih. Selingkuhi putriku, tapi juga langgar privasinya. DG merekamnya. Anda harus hukum dia. Benar. Si pengintip cabul harus ditangkap. Direkam ilegal? Siapa bilang ku rekam diam-diam? Clara Yongpazan. Kamera ini sendiri. APA. Clara. APA yang dia katakan benar? Ayah. Aku melakukan ini agar lebih mudah merawat putri kita. Terlepas video ini direkam diam-diam atau tidak, tetap tak bisa dipakai sebagai bukti. Benar. Putriku manis dan bijaksana. Bagaimana mungkin dia selingkuh? Jelas sekali. Anda yang membuat tuduhan tanpa dasar. Orang sepertimu pasti masuk bui. Bawa dia ke bui. Dia perlu bui. Dia harus dipenjara. Dia harus masuk bui. Benar. Dia harus dikurung. Ya bui. Itu dia. Semua, lihat ITU. Lihat, beruangnya bergerak. Sayang. Aku mau mati. Tingkah beruang itu terlalu mirip manusia. Ada orang di dalamnya? Apa Ethan benar-benar jujur? Benarkah Clara selingkuh? Dan itu bersama boneka beruang itu. Simua, lihat. Mana mungkin, APA ini benar? Clara, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya pada ibumu. Siapa yang bersembunyi di boneka beruang itu? Aku yakinkan, tidak ada siapapun di dalam. Memang, semua orang di sini melihatnya. Ada yang bersembunyi di boneka beruang itu. Pihak lawan diminta untuk menjawab pertanyaan dengan jujur. Aku. Sayangku, kenapa kau tidak jujur? Apa kau punya rahasia yang tak terkatakan? Tepat sekali. Clara selalu polos. Dia takkan pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia pasti punya kesulitan. Ini menyangkut privasi pribadinya. Kita tidak boleh menekan dia lebih jauh. Kézulitan. Ini ruang sidang. Di pengadilan, bukti harus kuat. Sekarang, bukti video ada di sini. Perselingkuhannya tentu saja tak diragukan. Bagaimana sekarang? Apakah kau akan mengarang kebohongan lagi untuk menipu semua orang? Semua yang kukatakan itu benar. Tak ada siapapun di dalam boneka beruang itu. Tidak ada di dalam? Lalu apa yang kulihat dan kudengar malam itu? Penerbangannya dibatalkan. Pesan penerbangan paling awal besok untuk Baiklah, Tuan Miller. Sayang, bukankah kau sedang tugas luar? Aku ganti penerbangan. Sayang. suara apa itu di kamarmu? Sayang, sudah larut sekali. Aku hampir tidur. Suara APA Jerengan? Aku pasti salah dengar. Sayang. Sudah lama kita tidak Sayang, kau ada penerbangan pejai besok. Sebaiknya kau tidur. Lagi pula, bayi rewel sekali hari ini. Aku juga lelah. Baiklah. Ada orang di kamarmu. Sayang, kamu bicara apa? Cuma Lily dan aku di sini. Hanya kita berdua. Tidak. Pasti ada orang lain. Lihat, siapa lagi yang ada? Lily baru saja tertidur. Jangan bangunkan dia. Beruang ini. Ada apa dengan beruang ini? Apa ia baru saja bergerak? Sayang, jangan buat ketakut. Itu hanya mainan boneka. Bagaimana bisa bergerak sendiri? Begitukah? Ethan,
Kenapa kau di sini tengah malam? Haruskah kau membuat Lily menangis? Apakah itu yang kau mau? Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin masuk dan melihat apakah ada orang di sini. Aku juga tidak mau membangunkan Lily. Killier. Clara. Pergi. Killier. Dulu aku percaya kebohonganmu. Aku benar-benar kukira aku salah. Dan aku merasa bersalah berdebat dengan untuk waktu yang lama. Memikirkannya sekarang, aku tidak salah. Di dalam boneka beruang itu, pasti ada seseorang yang bersembunyi. Itu setengah tahun lalu. Kau pasti salah. Di dalam beruang itu, benar-benar tidak ada yang bersembunyi. Tidak ada yang bersembunyi. Kalau begitu, apakah itu hantu? Ini sangat aneh. Melihat Clara, dia sepertinya tidak berbohong. Apa mungkin berhantu? Mungkin saja, mungkin roh jahat, Mersuki Clara tadi. Itulah mengapa perilakunya aneh. Pengadilan ini tempat suci. Kita harus hormati hukum, kita harus hormati sains, dan tolak tahayul. Clara, beritahu kami, apa yang tersembunyi di dalam boneka itu? Yang mulia, apa isi boneka? Bukanlah penting. Jangan biarkan itu mengatur cerita. Jiamengo di sini, mengganggu ketertiban sidang. Keluarga terdakwa. Saya rasa Anda yang mengganggu ketertiban sidang. Anda harus menjawab pertanyaannya. Tapi jangan tanya hakim. Diam Chow, Juanita Lisik, Anda Dan Ethan Berskunkel. Memfitnah Clara di sini. Tertib di sidang. Ini pengadilan. Keluarga terdakwa, jaga ucapan. Jika tidak, Anda dituduh menghina sidang. Clara, mohon jawab pertanyaan sidang jujur. Pengadilan perlu tahu. Siapa sebenarnya tersembunyi di boneka? Ini penting untuk vonis akhir. Saya. Yang mulia, percaya saya. Tak ada yang tersembunyi di boneka. Nyonya Davis. Masih enggan mengaku. Tidak masalah. Boneka Anda itu sudah saya bawa ke sidang. Apa katamu? Kamu masuk ke kamarku? Kapan? Tepat sebelum persidangan. Lagipula. Aku masih punya kunci rumah. Yang mulia, klien saya meminta agar boneka beruang disajikan sebagai bukti. Permintaan dikabulkan. Ethan, kenapa kamu selalu terpaku pada masalah boneka beruang ini? Ini hanya mainan boneka biasa. Tidak mungkin ada yang bisa bersembunyi di dalam. Benarkah begitu? Anda sudah bertahun-tahun menikah dengan Clara dan dia tidak pernah melakukan APA pun untuk mengkhianati kepercayaan Anda. Lalu apa jika Anda bilang ada orang di dalam beruang? Bahkan jika Anda membawa beruang itu ke pengadilan, APA yang akan itu buktikan? Anda benar soal itu. Itu tidak membuktikan apa-apa. Karena pezina tidak bisa terus bersembunyi di dalam beruang selamanya. Selama boneka beruang itu pernah menyembunyikan seseorang, pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. C'est les rembus. Atau gunting kuku. Selama kita menemukan ini, kita bisa pakai analisis DNA untuk menemukan orang itu. Nanti, saat boneka beruang itu ditampilkan, semuanya akan terungkap. Mange ne siapa yang bersembunyi. Di dalam boneka beruang itu, saya yakin semua orang sangat penasaran untuk tahu. Benar. Apa sebenarnya yang terjadi? Tepat sekali. Ethan, jika beruang itu ditampilkan, dan Anda tidak menemukan bukti karena memfitnah putri saya hari ini, saya akan membuat Anda membayarnya. Benar begitu. Putri saya benar-benar tidak bersalah. Anda akan menyesal memfitnahnya seperti itu. Keluarga terdakwa, mohon tenang. Tampilkan bukti. Yang mulia, ini adalah boneka beruang sebagai barang bukti yang ditemukan di kamar Clara. Mulai periksa barang bukti. Tunggu. Yang mulia, bahkan jika beruang ini ditemukan di kamar Clara, siapa yang bisa bilang dia tidak mengotak-atiknya? Bagaimana jika ditukar? Mereka memberikan boneka beruang. Siapa tahu kala ditukar? Aku ambil sendiri boneka beruang itu. Aku mengawasinya terus. Mustahil untuk ditukar. Tapi, siapa yang tahu pasti? Tiba-tiba tak tahu diri. Dia terus memfitnah putriku. Bisa jadi, dia sudah merencanakan ini. Ya, benar sekali. Bagaimana jika dia menukar beruang itu sebelumnya, dan menanam bukti di dalamnya, untuk menjebak putriku? Seluruh reputasinya akan hancur. Hanya dia yang punya kunci ke kamarnya. Aku belum masuk ke sana.
Selama setengah tahun. Kau tidak punya kuncinya? Lalu bagaimana kau dapat beruang itu? Aku dobrak pintunya. Bagaimana bisa kau dobrak pintunya? Itu kamar Clara sendiri. Kita belum bercerai. Ketahuilah, itu kamar kita. Selama pernikahan kita. Aku Berak Mazuk ke Diamant Bersama. Lagi pula, petugas pengadilan merekam seluruh proses. Saat mereka masuk ruangan, apakah aku menukarnya? Jelas terlihat di video. Apa yang dia katakan benar? Aku punya videonya. Kapan saja bisa diperiksa. Pengumpulan bukti tidak masalah. Silakan periksa. Perangkat elektronik ada di dalam. Bagaimana ini bisa jadi mesin? Kenapa mesin? Mungkinkah ini beruang asli? Mungkinkah ini jadi boneka beruang ini bertenaga listrik? Yang mulia memang benar. Boneka beruangku, alasan kenapa ia bisa berjalan seperti manusia, adalah karena dikendalikan oleh AI. Apa itu AI? Kecerdasan buatan, teknologi tinggi modern. Clara, semua ini, kenapa tidak jelaskan saja dengan jelas? Tidak perlu disembunyikan. Ayah. Ibu, dulu aku hampir meninggal saat melahirkan. Aku sudah membuatmu terlalu khawatir. Lalu, aku mengalami depresi pasca melahirkan. Aku sungguh tidak ingin masalah ini membuatmu khawatir padaku lagi. Aku suka beruang sejak kecil. Jadi, aku putuskan membuat boneka ini. Boneka ini sangat empuk dan cukup lucu. Ia bahkan bisa bernyanyi dan menari. Untuk menggeberku. Ini sungguh membuatku merasa aman. Aku hanya takut kalian akan berpikir bahwa aku terlalu aneh, bahwa kalian akan menyalahkanku dan mengkhawatirkanku. Itulah mengapa aku tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah menyangka Clara akan jadi anak yang baik. Dia lebih memilih menahan rasa sakit depresinya daripada membuat orang tuanya khawatir. Anak yang baik. Gadis yang luar biasa ini, bagaimana bisa dia menipu? Oh, gadis kecilku, kau putri kami. Bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Clara, jika hal seperti ini terjadi lagi, kau harus beritahu ibu dan ayah. Kami pasti akan menghadapinya bersama. Ethan, buktinya ada di depan matamu. Apa lagi yang perlu kau katakan? Buktinya ada di depan Anda. Apa lagi yang perlu diungkap? Yang mulia, Ethan telah merencanakan dengan matang untuk memfitnah putri saya. Dia hanya mengincar harta keluarga kami. Bajingan seperti dia harus dihukum. Pengkhianat tak tahu terima kasih harus mendekam di penjara selamanya. Ethan ini tidak hanya mengkhianati istrinya, tapi juga berpura-pura jadi korban. Dia ngotot Clara yang berselingkuh. Sungguh keterlaluan. Benar. Gadis baik seperti Clara harus berakhir dengan sampah sepertinya. Hidupnya hancur. Jangan biarkan dia kabur. Clara. Kau sengaja terlihat menyedihkan. Akal yang cemerlang. Sebelumnya kurasakan, boneka beruang ini aneh. Jadiyong Menukar Boneka Beruang. Bukan aku. Justru kau yang melakukannya. Berhenti berdebat. Pertama saja. Aku tidak berdebat. Aku punya bukti. Yang mulia, tolong putar video sampai 1 menit 2 detik. C7. Siniwa, lihat, boneka di video ini. Dengan yang di pengadilan, jelas berbeda. Kami curiga. Ini dua boneka berbeda. Apa mereka benar-benar berbeda? Bedanya seperti apa? Hampir sama dengan yang ada di video. Ya, boneka beruang di video, hidungnya hitam. Tapi yang di pengadilan ini, hidungnya coklat. Jangan buang waktu dengan omong kosong. Kau sebarkan rumor. Bahwa Clara sembunyikan orang di dalam boneka. Kini rencanamu gagal. Kau bilang boneka ini bukan yang sama, begitu? Boneka beruang ini, kaulah yang ambil dari ruangan. Sekarang bilang bukan yang sama? Yang mulia, saya curiga kuat Ethan menderita skizofrenia. Apa ini yang sama? Bandingkan saja videonya. Bukankah akan jelas?
Kalian semua lihat video. Selain bentuk umumnya, detail hidungnya sama sekali tidak jelas. Saya tidak tahu bagaimana kau bisa membedakannya. Atau maksudmu, kau hanya asal bicara? Ethan. Kita sudah bersama lebih dari 5 tahun. Hari ini saya sadar, sepertinya saya tak pernah benar-benar mengenal. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan? Mau apa lagi dia? Dia cuma mau uangmu. Yang mulia, keadilan pengadilan ini tak boleh diinjak-injak. Dia berulang kali gunakan bukti palsu untuk fitnah putri saya. Tolong tegakkan keadilan dengan adil. Putuskan segera agar orang jahat ini tak bisa lolos. Yang mulia, kami minta perbesar videonya. Video bisa buktikan pernyataan klien kami benar semua. Boneka di video ini dan yang di pengadilan benar-benar berbeda. Saya keberatan, Yang Mulia. Video ini terlalu buram. Diperbesar pun tak akan membantu. Lajapila. Ini hanya akan menyakiti Clara lebih dalam. Yang Mulia, kami percaya pada kekuatan bukti. Bahkan jika Ethan berkata jujur, meski ada 2 boneka beruang yang berbeda, apa artinya itu tanpa bukti nyata? Ini hanya buang-buang waktu. Pengadilan pahami perasaan terdakwa. Berdasarkan bukti video saat ini, tetap tak bisa membuktikan Clara berselingkuh. Penggugat, jika tak bisa menghadirkan bukti sah tambahan, pengadilan akan putuskan segera. Baik. Saya tak akan memperpanjang ini. Yang Mulia, tolong putar video berikut. Masih mau putar video? Kapan selesainya? Penggugat, jika video ini tetap tak bisa berikan bukti yang sah, pengadilan akan nyatakan Anda sebagai pihak bersalah. Dalam perceraian ini, Anda juga akan bertanggung jawab atas pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Baik. Saya terima risiko itu. Tolong putar bukti video berikutnya. Sayang, kamu belum lihat putri kita hari ini. Peruang ini benar-benar canggih. Bisa menidurkan bayi. Aku mau beli sekarang juga. Kalau tidak lihat videonya, kukira ada orang di dalamnya. Dengan barang rongsokan begini, mana mungkin bisa melakukan? Gérard sur Umidi Video. Kau yang Dio, dari Universitas Abal-Abal. Apa yang kau tahu soal Bersol Soktau? Boneka beruang ini dibuat khusus untukku di luar negeri. Ini robot canggih menggunakan teknologi AI tercanggih. Makanya bisa bergerak seperti manusia. Kau tak paham prinsip kerjanya. Sudah kuduga. Perusahaan mana? Teknologi secanggih ini pastinya dari perusahaan ternama, bukan? Model robot ini masih tahap pengembangan. Data rahasia perusahaan. Jadi, tak bisa kuungkap informasinya. Kalau tak bisa kasih info, suruh saja boneka Menari Lagi di sini. Agar aku. anak du Universitas Abal bisa melihat. Ah, ini? Kau sudah merusaknya. Tak bisa menari lagi. Harus dikirim ke luar negeri dulu. Asal ngomong saja, kurasa ini bukan robot AI sama sekali. Ini pasti bukan. Yang kau peluk di kamar. Tidak. Ini boneka dari kamarku. Dibuat khusus pribadi. Beruang teknologi tinggi. Apa secanggih itu? Sampai bisa bikin muka lucu sendiri? Lanjut tonton saja. Itu sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia hanya meniru perilaku manusia. Meniru perilaku manusia. Atau, apakah dia benar-benar orang? Hey, lihat, dia melepas kepala maskot. Ya Tuhan, lihat, ternyata itu orang. Ya, sepertinya Clara berbohong sebelumnya. Dia benar-benar curang. Clara, siapa orang ini? Tidak mungkin benar apa yang mereka katakan. Bahwa kau curang? Bu, aku tidak. Tidak kapajika kotakan bicara. Aku akan mengatakannya untuk semua, lihat baik-baik. Meskipun kameranya tidak menangkap wajah mereka, Kalung Yang mereka pakai. tertangkap sangat jelas.
Dan kebetulan aku tahu bahwa di antara orang-orang yang hadir hari ini, memang ada seseorang memakai kalung yang sama persis. Saya Pak, siapa ya? Dialah orangnya. Itu dia. Kamu. Oh, jadi dia orangnya. Daniel, apa sebenarnya yang terjadi? Kami anggap kau keluarga sendiri. Dan begini caramu membalas kami? Aku juga tidak tahu. Pokoknya, orang di video ini bukan aku. Kalungmu, persis sama seperti di video. Masih mau menyangkalnya? Kalung ini adalah hadiah ulang tahun dari Clara. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperlakukannya seperti saudara perempuanku sendiri. Bagaimana mungkin aku terlibat dengannya seperti itu? Daniel benar. Orang di video itu sungguh bukan dia. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Como bilan. Boneka beruang itu hidup? Ini aku. Sayang, aku baru saja terbang dari luar negeri. Syukurlah aku sampai. Lihat, sudah kubilang, suamimu itu brengsek. Apakah Anda saksi terdakwa? Ya, Yang Mulia. Orang di dalam kostum beruang adalah saya. Mustahil. Kau bersumpah palsu demi dia. Orang di dalam video itu jelas mengenakan kalung, tapi kau tidak memakainya. Maksudmu bukan kalung ini, kan? Kok bisa kau punya juga? Apa yang menjejakkan? Clara dan aku sudah jadi sahabat sejak kecil. Dia memberiku kalung ini sebagai simbol persahabatan kita. Yang Mulia, Clara mengalami depresi pasca persalinan setelah melahirkan. Dokternya bilang dia butuh dukungan emosional. Jadi aku sering pakai kostum beruang untuk menemaninya agar tidurnya nyenyak. Jadi maksudmu, Qu'Aubert Sambuni dit dalam Beruang. hanya untuk membantunya tidur? Kau takkan pernah menjadi rasa sakit depresi. Clara tak bisa mengandalkanmu. Jadi tentu saja aku menemaninya. Aku baru saja sebut kalung. Dan kau kebetulan muncul dengan yang serupa. Bukankah itu terlalu kebetulan? Foto ini diambil 3 tahun lalu. Kalung itu ada di leher. Perlu kujelaskan lagi? Jika aku tahu kau memperlakukannya seperti ini, aku akan kembali lebih cepat. Aku tidak akan membiarkan ini. Saksi untuk terdakwa, dalam 6 bulan terakhir, kau berada di luar negeri setengah waktu itu. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa orang di kostum beruang itu kau? Yang Mulia. Sophia dan aku tumbuh bersama. Dia tahu aku suka beruang Teddy. Jadi setiap tahun di ulang tahunku, dia akan berkostum beruang dan bersamaku. Ya, kami bisa bersaksi untuk itu. Ya, benar. Setiap tahun untuk ulang tahun putriku, Sophia akan memakai kostum beruang untuk merayakannya. Setiap tahun, selalu sama. Clara tidak ingin ini jadi publik. Demi menghormati pernikahannya. Tapi untuk membuktikan ketidakbersalahan, dia harus mengungkap kebenaran. Saksi, harap sadari bahwa sumpah palsu di pengadilan memiliki konsekuensi hukum. Yang Mulia, saya bersumpah. Setiap kata yang saya ucapkan benar. Tonton videonya. Lihat sayang, bukankah Lily sangat menggemaskan? Sayang, lepas kepala maskotnya. Jangan menakuti Lily. Sebagai suami Clara, bukan hanya kau tak peduli kesehatan istrimu, kau juga terus curiga. Apa kau pria sejati? Ethan, setelah menceraikan putriku hari ini, kau takkan dapat sepesehan. Aku akan menuntut ini dan menuntut itu. Yang Mulia, bukti-bukti sudah jelas. Ethan yang pertama dia melakukan ini demi harta dari perceraian dan sengaja menjebak Clara. Anda harus menegakkan hukum secara adil dan hukum bajingan ini. Clara. Aku tak menyangka kau sudah siap begini. Aku hanya menyatakan fakta. Boleh kau menghinaku, tapi aku tak boleh membalas? Ethan, kau tak punya bukti nyata, tapi foto kau dan pengacaramu, wanita jalang itu, sangat jelas. Kau tak bisa menyangkalnya. Aku punya video lain. Dan akan segera tiba. Video itu jelas menunjukkan orang di dalam beruang itu. Aku bisa pastikan dengan yakin orang itu adalah aku. Penggugat, apakah ada bukti baru yang ingin diajukan? Ya, Yang Mulia. Tepat sebelum persidangan, Clara menghancurkan semua rekaman video dari kamarnya. Video yang baru saja Anda lihat juga dipulihkan tim saya melalui cara teknis. Ethan, berhenti mengarang cerita. Bukti Anda bahwa Clara selingkuh, tidak lebih dari fitnah. Oh tidak, sebenarnya itu delusi Anda. Sophia, apa maksud Anda? Karena dia sakit jiwa.
Kabaret. Seksi lawan, secara terang-terangan menghina klien saya. Saksi terdakwa, tolong jaga ucapan Anda. Bukan, ini bukan hinaan. Ini fakta medis. Dia menderita skizofrenia dan delusi paranoid. Dia terus berhayal Clara selingkuh darinya. Anda bicara omong kosong. Saya tidak bicara ngawur. Semua, lihat dokumen di tangan saya. Ini laporan diagnosis Ethan. Ini berisi laporan psikiatrinya dari evaluasi 6 bulan terakhir yang membuktikan kondisi mentalnya tidak normal. 6 bulan lalu, Ethan alami cedera kepala akibat kecelakaan mobil, menyebabkan luka mental. Sejak saat itu, kondisi mentalnya tak pernah normal. 6 bulan lalu, Ethan mengalami cedera kepala dalam kecelakaan mobil yang mengakibatkan kerusakan psikologis. Sejak saat itu, kondisi mentalnya tidak pernah normal. Jadi dia hanyalah orang gila. Terjebak dengan pria seperti itu, Clara benar-benar sial. Kalian semua, diam, akan kuulang lagi, aku tidak gila. Setelah pemulihan yang dikatakannya, ia jadi makin paranoid dan delusi. Curiga pada segalanya. Bahkan ia, di malam hari, sayang. 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 Itu kamu? Kenapa larut malam? Sayang. Sayang. Apa yang kau lakukan? Justru kau yang menyakitiku. Kalau keamanan tidak menghentikanku, saya tahu apa bisa terjadi. Clara, kenapa kau tak pernah bilang hal seperti ini terjadi? Mama, aku tak mau kau khawatirkan aku. Ethan, kau pria jahat. Bagaimana mungkin pria sepertimu jadi menantuku? Keluarga terdakwa, kendalikan emosi. Kau bicara omong kosong. Apa yang terjadi malam itu bukan seperti kata. Bekas luka ini, kau melukaiku dengan pisau. Kau melukai Clara begini, dan kau tak minta maaf, dan sekarang kau menyangkalnya? Tak ada permintaan maaf, dia pakai pisau. Bagaimana bisa dia begitu? Bagaimana bisa begini? Jangan salahkan dia. Semua, dia kecelakaan waktu itu. Aku tak merawatnya baik. Itu sebabnya dia bermasalah mental. Seharusnya aku tetap bersamanya. Ini semua salahku. Aku bukan istri yang baik. Dia kemudian membayangkan aku selingkuh dengannya dengan pria beruang. Aku tidak menyalahkannya. Sepertinya kita semua salah menilai Clara. Bahkan di titik ini, dia masih memikirkan Ethan. Baik sekali. Ya, dia istri yang baik. Kalau tanya saya, dia sebaiknya bercerai saja. Dari pria mengerikan itu, Ethan, dengan orang gila. Sesuatu yang buruk pasti terjadi. Clara, bagaimana ini bisa salahmu? Kamu mengalami depresi pasca Natal. Kamu hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana kamu bisa merawatnya? Kau berkeban vegetarian katanya. Dan dia menghancurkanmu. Ethan, hari ini kita bercerai. Bahkan jika kau pergi tanpa apa-apa, aku akan memberimu sedikit uang, agar setelah kau meninggalkan keluarga kita, kau tidak berakhir di jalanan. Kenapa repot-repot dengannya? Pria jahat seperti dia harus dihancurkan. Benar. Kau tidak akan mengambil satu simpan dari keluarga kita. Ayah, ibu, aku juga ingin mencari penyelesaian untuk hubungan kita. Dan berpisah dengannya dengan baik. Clara, ya. Kau mengasihani aku, dengarkan aku tidak butuh itu. Semua yang dimiliki keluargamu, seharusnya jadi milikku sejak dulu. Ethan, kurasa kau sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Clara kasihan padamu dan menawarkan kompensasi. Jangan kurang ajar. Kalau bukan karena putriku memaksa bersamamu, pria kelasmu takkan pernah punya hubungan dengan kami. Dia anggap semua milik Davis adalah miliknya. Orang gila ini masih bermimpi menang perkara. Jika aku Clara, takkan ku beri sepeser pun. Dia harus dikurung. Kalian semua, diam, kuulangi lagi. Aku tidak gila. Laporan di tangannya. Palsu. Ethan, kemarahan tak berdayamu. Sangat memalukan. Tanda tanganmu ada di sini. Hitam di atas putih, kau tak bisa membantah. Clara mau memberimu kompensasi. Setelah perceraian, dia sudah terlalu baik hati. Jangan tidak tahu terima kasih. Dia hanya orang gila. Tindakan keterlaluan ini harus dikurung. Kalian semua. Kalian sudah keterlaluan kali ini. Dia baik hati memberinya uang. Brengsek ini jahat. Keterlaluan. Dia harus dikurung. Masukkan dia ke penjara. Masukkan dia ke penjara. Dia harus dikurung. Yang mulia. Aku tahu. Perkataanku tak berarti. Tapi ada bukti. Video ini membuktikan
Clara. Berselingkuh. Sudah, Ethan. Tag Ada Raza Hormat. Untuk masa lalu kita, video yang kau tunjukkan tadi, selain menghinaku dan mempermalukanku, tak ada tujuan lain. Yang mulia, klien saya minta tampilkan bukti kunci. Kami keberatan diputar. Keberatan. Ya, kami keberatan. Kami juga keberatan. Kami tolak pemutaran ini. Keberatan. Harap tenang di ruang sidang, Yang Mulia. Mengingat kredibilitas yang dipertanyakan dari bukti yang diajukan penggugat, pengadilan menolak permintaan ini. Yang Mulia, saya bisa meyakinkan Anda. Vidéo di sini. Jelas menunjukkan orang yang bersembunyi di dalam kostum beruang. Clara berselingkuh. Ethan, kau membuat keributan, membuat dirimu badut. Semua berdiri. Berdasarkan bukti yang ada, pengadilan memutuskan sebagai berikut. Thank you, Kat. Tuan Miller. Dengan menjalin hubungan tak pantas dengan orang lain selama pernikahan, sehingga merusak persatuan mereka. Ditentukan sebagai pihak yang bersalah. Tidak diterima ini. Yang Mulia, video saya ada di sini. Lihat saja, Anda akan mengerti. Mereka bersekongkol, memberi des actions palsues. Clara berselingkuh. Yang Mulia, lihatlah, lihat saja. Yang Mulia, Clara, ada apa? Clara? Panggil ambulans. Clara. Penampilanmu di pengadilan sungguh luar biasa. Kupikir kau benar-benar pingsan. Berkat reaksi cepatku, jika hakim menonton video di ponsel Ethan, semua upayaku akan jadi sia-sia. Sudah kubilang berulang kali, kau harusnya jadi aktris. Depresi. Gadis baik. Istri yang baik. Semua orang tertipu olehmu. Aku sudah katakan semua yang kau ajarkan di pengadilan. Tapi jika aku berbohong untukmu, aku pasti masuk penjara. Oh Sophia sayangku, jangan khawatir sama sekali. Setelah Ethan dan aku bercerai, dan aku dapat uangnya, aku akan tunaikan investasi yang kujanjikan. Tidak kurang sedikit pun. Kau pegang kata-kataku. Sahabat kan untuk itu? Tapi apa yang ada di antara kita? Kau harus merahasiakannya. Jangan khawatir. Kita kini berada dalam perahu yang sama. Aku tidak akan bilang. Namun, aku harus akui aku sedikit penasaran. Siapa sebenarnya pria yang bersamamu itu? Pria mana? Yang tersembunyi di dalam boneka beruang. Ada orang masuk. Ada yang masuk. Saya pada dalam. Dia rahasia kecilku. Aku tidak bisa memberitahumu. Mengingat hubungan kita saat ini, kau masih merahasiakannya dariku? Apa maksudmu janji-janji yang kau buat untukku dulu? Semuanya bohong? Karena kau sangat ingin tahu, maka kau harus menjaga rahasiaku. Sayang, buka maskermu, dan biarkan sahabatku melihatmu. Ternyata kamu. Apakah kamu marah? Minum lepakan kesedihanmu, memecah gelas tak akan membantu. Hampir saja. Jika videonya datang lebih cepat, kita sudah memenangkan kasus ini. Tapi kita tidak kalah kan? Karena sudah terjadi. Tak perlu dipikirkan. Seharusnya kau lebih memikirkan opini publik. Opini publik menentang kita. Ku khawatir ini akan memengaruhi sidang nanti. Teman-teman, tahu soal ini? Kasus perceraian Thompson Co. Ethan Miller terungkap, memiliki penyakit mental. Jika dia gila, atau pura-pura gila, Clara harus menceraikan bajingan sepertinya, sesegera mungkin, dan pastikan dia pergi tanpa harta. Opini online bilang, kalau kau pasien gangguan jiwa. Teori konspirasi bilang, kau sebenarnya tidak gila. Tapi hanya menggunakannya sebagai alasan untuk hidup dekaden. Konyol sekali. Biarlah mereka bicara. Opini publik sudah parah. Sidang 3 hari lagi. Jika kita tak bisa dapat bukti yang lebih kuat, kau tak hanya pergi tanpa harta. Tapi kau juga bisa dituntut atas tuduhan lain. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan bukti kuat ini. Cukup untuk membuat Thompsons. En pur le but.
Ethan, kami menggandeng Penggakura Black hari ini. Anda pasti kalah. Penggakura Black. Kalian saling kenal? Dia tokoh ternama di industri kami, figur terkenal di bidang kami, spesialis kasus perceraian. Ia punya rekam jejak legendaris. Pasti mahal sekali. Untuk membawanya ke kasus ini, Anda harus berhati-hati. Clara, benar-benar ingin menjatuhkan Anda. Lucu sekali. Saya juga. Sidang kedua kasus perceraian Ethan Miller dan Clara Davis dimulai sekarang. Yang mulia, berdasarkan hasil sidang pertama, Ethan dinyatakan sebagai pihak bersalah. Oleh karena itu, sidang hari ini yang mulia hanya perlu mengumumkan pembagian aset. Yang mulia, kami yakin bahwa kasus perceraian Tuan Miller dan Nyonya Davis bukanlah fokus utama di sini. Kasus ini justru tentang perceraian mereka. Bagaimana bisa bukan itu intinya? Karena klien saya mengajukan tuntutan terhadap Clara Davis atas percobaan pembunuhan. Nona Johnson, saya perhatikan Anda telah berpraktik selama beberapa tahun. Kasus pidana adalah masalah serius, membutuhkan bukti yang meyakinkan, bukan hanya imajinasimu. Untuk diajukan. Tentu saja saya tahu itu. TAPI Clara memang mencoba membunuh Ethan. Dia hanya gagal. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Clara berhati lembut. Dia bahkan belum pernah membunuh ayah. Bagaimana mungkin dia melakukan pembunuhan? Penggakura Miller, terakhir kali kau bantu Ethan sebarkan gosip. Sekarang kau menuduhku membunuh? Yang mulia, saya ingin bertanya sesuatu. Ethan dan saya hidup bersama dengan baik. Mengapa saya membunuhnya? Hidup dengan baik sejak setahun lalu. Camille Sudaranggang. Kau bahkan tak mau disentuh olehku. Sepanjang tahun lalu, perhatianku terfokus pada Lily. Lalu aku depresi pasca melahirkan, seperti yang kau tahu. Harus kuakui. Selama setahun terakhir, aku memang mengabaikanmu. Kau seharusnya coba memahamiku. Clara. Bakat aktif. Sayang kau bukan aktris. Jangan pikir aku tak tahu. Kau tak pernah depresi. Kau sudah. Me malsukan. Penyakitmu. Jaksa penuntut. Bukti untuk klaim ini atau kau hanya menebak tanpa dasar? Tentu saja aku punya bukti. Tapi sebelum ku berita, aku ingin bercerita pada semua. Setengah tahun lalu. Itu adalah hari jadi Clara dan aku, yang keempat pernikahan kami. Sayang, apa aku terlihat cantik hari ini? Cantik sekali. Hari jadi seharusnya istimewa. Aku pesan ruangan pribadi di Hotel Summit Grand nanti malam. Ayo kita rayakan dengan layak. Perhatian sekali kamu. Oh, dan sayang, mobilmu ku bawa servis. Pakai mobilku saja hari ini. Baiklah, aku ke kantor dulu. Sampai nanti malam. Baiklah. Sayang, hati-hati di jalan. Baiklah. Saillant, Tungbu sebentar. Aku baru selesai rapat penting. Aku segera ke hotel. Tuan Miller, Anda sudah sadar. Kami sudah memberitahu istri Anda. Bagaimana saya bisa di sini? Anda mengalami kecelakaan mobil yang serius tadi malam. Tapi jangan khawatir, saya sudah memeriksa Anda secara menyeluruh. Sel-N, gegar otak ringan, tidak ada masalah serius lain. Terima kasih, dokter. Halo? Tuan Miller, ini bengkel mobil. Tadi malam, mobil Anda kecelakaan. Benar. Bagaimana kondisi mobilnya sekarang? Kerusakannya minimal. Tuan Miller, apakah Anda punya musuh baru-baru ini? Hah? Musuh? Kenapa Anda bertanya? Saya harus mengatakan yang sebenarnya. Mobil Anda
Sistem remnya dirusak dengan sengaja. Dirusak dengan sengaja? Jadi Anda menduga bahwa dalam kecelakaan ini, ada yang mencoba membunuh saya? Kami hanya memberitahu apa yang kami tahu dengan jujur. Ada yang ingin mencelakai saya? Siapa Jorangon C40? Sayang, kau baik-baik saja? Mungkinkah? Ya, Ethan, jadi kau mencurigaiku? Kau yakin sayalah yang merusak rem dan mencoba membunuh? Pembunuhan? Pahak lawan. Cerita Anda hanyalah rekayasa. Tidak bisa jadi bukti langsung. Yang mulia, jika pihak lawan terus mencemarkan nama klien kami dengan kebohongan ini, kami akan ajukan tuntutan pidana segera. Pak Black, tenanglah. Ini bukan cerita. Ini fakta berdasarkan investigasi kami. Yang mulia, kami minta izin mengajukan bukti. Ajukan buktinya. Investigasi kami menunjukkan, 6 bulan lalu Yang Mulia, tepatnya 10 Maret lalu, Daniel Ward pergi ke bengkel bernama Elite Auto Repair. Mobil yang ia kendarai saat itu sama dengan yang klien kami kendarai saat kecelakaan. 2 hari kemudian, rem mobilnya mengalami gagal fungsi. Daniel Ward, bagaimana penjelasan Anda? Bahkan jika Daniel Ward pernah ke bengkel itu tak membuktikan ia terlibat dalam kerusakan rem. Karena itu, tak bisa jadi bukti langsung. Kami minta panggil penyidik. Yang Mulia, kami minta menghadirkan seorang saksi. Permohonan dikabulkan. Apakah Anda Tuan Reynolds, pemilik Elite Auto Repair? Ya, Apakah Anda ingat, pada 10 Maret lalu, mobil Mercedes-Benz bernomor polisi Pak XN Sangwaiwu pernah dibawa ke bengkel Anda? saya memang melihat mobil itu. Yang Mulia, saya curiga saksi berbohong. 10 Maret, itu sudah lebih 6 bulan lalu. Tanpa persiapan sebelumnya, bagaimana orang biasa bisa mengingatnya sejelas itu? Hari itu ulang tahun saya ingin tutup lebih awal. Lalu dia datang, mengendarai mobil itu. Dia memaksa untuk dilayani. Skim sebabnya saya ingat. Dia meminta Anda perbaikan? Saya pikir dia datang untuk perbaikan juga. TAPI. Dia minta saya merusak remnya. Apakah Anda membantunya? Saya takut masalah. Jadi saya tidak setuju awalnya. TAPI. Dia memberi Anda uang? Jumlah yang ditawarkan cukup untuk menutupi pendapatan toko saya setahun. Saat itu, bisnis di toko sedang sepi. Jadi saya setuju melakukannya. Saya bersumpah. Saya hanya menggerakkan sensor. Saya tidak merusak remnya. Ingat seperti apa rupanya? Sudah terlalu lama. Ingatan saya kabur. Coba lihatlah. Apakah dia ada di ruang sidang? Coba lihat. Apa dia ada di ruang sidang? Apa orang itu ada di sini? Tidak, aku tidak menemukan. Tidak. Cek lagi, perlahan-lahan. Kurasa, itu dia. Iya, itu dia. Dia orangnya. Dia orang yang datang ke tokoku hari itu. Itu dia. Tidak. Omong kosong apa ini? Aku tak pernah bertemu kamu. Tak pernah ke tokomu. Selain aku, hanya kamu yang punya kunci. Mobile Clara. Kalau bukan kamu yang menyetir hari itu, siapa yang kamu pinjami mobilnya? Aku. Saksi. Saya tanya, apa tokomu punya kamera pengawas? Tokoku cuma toko kecil yang kumuh. Ngapain pasang kamera? Berarti tidak ada bukti. Kamu tahu, tuduhan tanpa bukti itu SIA. Mau menang kasus dengan cara begini, itu cuma dagelan. Aku bersumpah bicara jujur. Tadi aku agak ragu. Tapi setelah dipikir-pikir, dialah yang menyetir waktu itu. Pasti dia orangnya. Ethan. Untuk menang gugatan ini, kamu cari orang random untuk memfitnahku? Mari kita klarifikasi. Aku tak pernah bertemu dia, tak pernah juga ke tokonya. Sebenarnya, tanggal 10 Maret itu, aku sedang dinas ke luar negeri. Apakah kamu? Yang Mulia.
Ini jadwal perjalananku. Tanggal 10 Maret, saya sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Yang mulia, pada 10 Maret, saya berada di luar negeri. Bahkan saya tidak berada di negara ini. Itu tidak mungkin. Tunjukkan buktinya. Baru saja diverifikasi. Daniel Ward, dia memang memiliki catatan penerbangan pada 10 Maret tahun ini yang menunjukkan dia meninggalkan negara. Daniel berada di luar negeri. Siapa lagi orangnya itu? Mustahil. Trik macam apa ini? Mungkinkah itu bukan dia? Yang mulia, karena saksi Ethan tidak bisa membuktikan identitas pengemudi, arti bahwa tuduhan mereka tidak berdasar. Saya meminta Captain Cedra bahwa Ethan adalah pihak yang bersalah dalam kasus perceraian ini dan agar dia bertanggung jawab karena memfitnah klien saya dan keluarganya berdasarkan hukum pidana. Yang mulia, selama bertahun-tahun ini, saya berikan segalanya demi perusahaan keluarga. Sejak Clara dan aku menikah, aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatinya. Orang yang mengkhianati pernikahan kita adalah dia. Ethan, bukti ada di depan. Apa yang kau bantah? Maka biar kutanya, siapa yang aku selingkuhi? Kau tahu jawabannya. Orang itu adalah pengacara pembela. Ya, dia adalah dia. Yang mulia, foto-foto ini sudah cukup bukti bahwa Ethan dan Olivia memiliki hubungan tidak pantas. Tunjukkan buktinya. Dia dan saya hanya jadi sedikit lebih dekat. Apakah itu selingkuh? Sekarang kau duduk dekat Clara. Jadi apakah itu juga selingkuh? Kau carry alasan. Clara, berapa lama lagi kau akan berpura-pura? Aku tidak menduga kau sampai harus bahkan menguntit. Ini karena aku sangat peduli padamu. Aku tak percaya kau akan mengkhianatiku. Jadi aku hanya ingin tahu apa yang kau lakukan di belakangku. Sayang, aku sangat berharap kau tidak melakukan apapun untuk mengkhianatiku. Aku tak pernah menyangka kau. Clara, aku benar-benar meremehkan. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, apakah kau punya foto perselingkuhan dengan wanita lain selain Olivia? Ethan, apa kau tak punya malu? Satu saja tidak cukup, kau kakap seraka. Jadi, kau tak bisa menemukannya. Selingkuh dengan wanita lain selain aku, benar? Wanita simpanan sekarang, sungguh tak punya malu. Mereka tak hanya merayu suami orang lain, tapi juga mencoba mengambil harta istri sah. Benar sekali. Orang dengan karakter buruk. Tak pantas jadi pengacara. Apa yang kau tertawakan? Merasa malu pada dirimu? Mencoba menyembunyikan rasa bersalahmu? Aku baru teringat sesuatu yang lucu. Tidak bisakah aku tertawa? Dengge ya. Ethan bisa selingkuh dengan siapapun, tapi dengan itu mustahil. Menurut hukum persemakmuran, dalam pernikahan, jika salah satu pihak berselingkuh secara emosional atau perselingkuhan seksual dengan orang lain di luar pernikahan, melanggar kewajiban kesetiaan perkawinan, mereka dianggap pihak yang bersalah dalam perceraian. Mereka kehilangan hak atas pembagian harta perkawinan. Olivia Johnson. Bukti-bukti telah disampaikan kepada Yang Mulia. Kamu tidak bisa kabur. Orang sepertimu, yang tahu pria itu sudah menikah, tapi tanpa malu melemparkan diri padanya, di zaman kuno, kau akan dipermalukan publik karena berzina. Bukan. Aku tidak begitu. Kamu pikir kau dapat sugar daddy, tapi kenyataannya, Ethan hanyalah Benelli, tanpa keluarga Thompson, tanpa Clara, dia akan kembali jadi orang tak berarti. Tepat sekali. Kau tidak punya malu. Kau begitu membenci simpanan. Aku dan saudara tidak bertemu hampir 5 tahun. Saudara kandung. Apa salahnya berpelukan? Apakah itu ilegal? Ada apa ini? Saudara? Saudara kandung. Saudara kandung. Saudara-saudara. Benar. Ethan dan aku tak diragikan lagi saudara-saudara. Dari ayah dan ibu yang sama. Ethan dan aku adalah saudara kandung asli. Dari ayah dan ibu yang sama. Jadi kalau kau bilang dia dan aku punya hubungan tak pantas, bukankah itu konyol sekali? Tidak, kau berbohong. Aku selidiki latar belakang kau bukan saudara kandungnya. Kenapa kau keras kepala? Orang tuaku bercerai saat kami masih kecil, jadi aku ikut ibu ke luar negeri. Saat berusia 5 tahun,
Aku memakai nama ibuku. Wajar kau tak menemukan APA pun. Mustahil, benar-benar mustahil. Maaf, Clara. Apakah ini mengecewakanmu? Yang mulia, ini akta lahir Ethan dan Punyak dan ini laporan tes DNA kami. Hubungan kami tak perlu diragukan. Tunjukkan dokumennya. Asli, Olivia dan Ethan memang saudara kandung. Oleh karena itu, Yang Mulia, tuduhan mereka bahwa aku selingkuh tidak bisa berlaku juga. Benar? Pengadilan menyatakan bahwa ikatan persaudaraan antara Ethan dan Olivia jelas. Ethan tidak melakukan perselingkuhan dalam pernikahan. Terdakwa, Hankakara Black. Hankakara Black, jangan hanya berdiri. Carry Kara Sangga mereka. Mereka punya cukup bukti. Aku tak bisa menyanggahnya. Clara. Sepertinya kita kembali ke titik awal yang sama. Tidak. Tunggu. Bala Dondon. Baru saja dimulai. Memanggil saksi, Nyonya Peterson, ke podium. Clara, bukankah itu pengurus rumahmu, Nyonya Peterson? Kenapa dia bersaksi untuk Ethan? Ya, gaji dia dibayar oleh... Bukankah ini pengkhianatan? Dia pulang 6 bulan lalu. Aku sudah lama tak bertemu dia. Kau menemukannya dan membawanya ke sini? Sophia Seladiki, mantan pengurus rumahku. Naomi Peterson. Saya Peterson. Saya dulu pengurus rumah di Villa Tuan Miller dan Nyonya Davis sebelumnya. Saya di sini hari ini, di pengadilan ini untuk memberi kesaksian demi Tuan Miller. Nyonya Peterson. Saya ingat saat Anda meninggalkan rumah Clara. Clara memberi Anda banyak uang, bukan? Namun hari ini, Anda bersaksi untuk bajingan ini? Tuan Miller adalah pria baik. Namun Nyonya Davis, dia tidak baik. Berapa banyak Ethan membayar Anda untuk mengatakan hal seperti itu? Yang mulia, sejak Tuan Miller dan Nyonya Davis menikah, saya bekerja di rumah mereka. Merawat mereka, saya bisa membuktikan bahwa Nyonya Davis yang berselingkuh. Seksi, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Clara Davis berselingkuh? Bagaimana lagi saya bisa membuktikannya? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang Anda lihat? Saya melihat. Ini boneka beruang. Tidak mungkin. Ethan pasti menyuruhnya mengatakan itu. Bagaimana kau tahu? Saya tidak berbohong. Aku benar-benar melihat boneka beruang di kamar Nyonya Davis. Seksi, apakah mungkin bahwa boneka beruang yang kau lihat adalah sebuah robot? Atau mungkin itu adalah sahabat klien saya, Sophia Green? Tidak, saya sangat yakin. Di dalam boneka beruang itu, ada seorang pria tersembunyi, laki-laki. Pada sore itu, Nyonya Davis ingin makan kue kacang hijau. Saat saya kembali dengan kuenya, saya bilang, Nyonya Davis, saya bawakan kue kacang hijau yang Anda minta. Saya meletakkannya. Sayang, pergilah mandi. Bulletin Peterson. Ada masalah? Saya beli kue kacang hijau yang kamu minta ini. Saya tidak tahu Pak Miller ada di rumah. Maaf mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Saya perlu ruang sekarang. Oh, kejadian hari ini agak canggung. Jadi, jangan sebarkan. Mengerti? Jangan khawatir, Nyonya Davis. Saya akan diam saja. Saya selalu mengira bahwa pria yang saya lihat hari itu adalah Pak Miller. Tapi kemudian saya sadar, Pak Miller sedang dalam perjalanan bisnis hari itu. Jadi, kamu tidak melihat dengan jelas wajah pria itu? Tidak, saya tidak. Lalu bagaimana kamu buktikan apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Saya menyaksikannya sendiri. Saya juga melihat pria itu memiliki bekas luka di dadanya. Yang mulia, saya yakin klaim saksi hanyalah satu sisi cerita. Lebih mungkin dia dipaksa untuk memfitnah klien saya di sini. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak.
Yang mulia, ini adalah informasi yang baru kami temukan. Saksi, Nyonya Peterson menerima 2 transfer besar ke rekening pribadinya bulan lalu. Totalnya $520.000 dan semua uang itu berasal dari Ethan. Oleh karena itu, kami curiga bahwa Nyonya Peterson mengambil uang dari Ethan. Dan sebagai imbalannya, dia bersumpah palsu di pengadilan demi dia. Tidak, itu tidak benar. Tidak. Kakak, kulihat kau bersekongkol dengan Ethan. Nyonya Peterson, sudah lupakah kau gaji yang Clara bayarkan padamu 3 kali harga pasar? Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Kau tidak tahu APA tentang ini. Tuan Miller mengatakan aku rajin, jadi dia memintaku datang ke villa untuk menjadi pengasuh selama 5 tahun yang membayar gajiku. Selalu Tuan Miller. Clara, apakah itu benar? Dan bukankah aneh? Pikirkan aku baik-baik saja di sana, dan gajiku setinggi itu 3 kali biasa. Kenapa aku harus pergi saat itu? Benar, Nyonya Peterson. Aku juga bertanya-tanya kenapa. Semua ini karena dia. Pat Miller. Dia berpisah dari ibunya sejak dini. Dia bilang aku mengingatkannya pada ibunya. Jadi dia selalu baik padaku. Dia memang terlihat sangat mirip. Pat Miller baik. Namun, Nyonya Davis agak pemilih. Dia bahkan memukulku karena hal terkecil. Tidak, aku tidak. Apa yang kau bicarakan? Nyonya Peterson, kau sudah bersama kami 5 tahun. Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Kau pengasuh desa. Kau pasti menggereng Serida. Putriku selalu berkelakuan baik. Bagaimana mungkin dia memukulmu? Tepat sekali. Putriku dari keluarga terpandang. Bagaimana mungkin dia melakukan hal sekasar itu? Aku sudah pernah bilang, Clara aktris hebat. Tak ada yang percaya padaku. Jangan memanas-manasi, Ethan. Sejujurnya, aku ingin pergi sejak lama. Tapi di satu sisi, Pak Miller itu sangat baik padaku. Di sisi lain, aku sangat butuh pekerjaan itu. Jadi, aku terpaksa bertahan. Aku bertahan 5 tahun lamanya. Benar, Nyonya Peterson. Clara pernah memukulmu, dan kau bertahan. Mengapa kau tiba-tiba pulang sekarang? Kudengar, suamimu sakit ginjal. Butuh puluhan ribu dolar sebulan untuk cuci darah. Sekarang kau sudah mengundurkan diri. Bagaimana kau membayarnya? Aku tak punya pilihan lain. Karena aku mengungkap. Rahasia Nyonya Davis. Dia memaksaku rahasia apa? Dia ingin membunuh Pak Miller. Dia ingin mencelakai Tuan Miller. Berhenti menuduh sembarangan. Benar atau tidaknya perkataan saya, kau tahu betul. Hari itu, saat kau bicara pada boneka beruang, aku mendengar semuanya. Aku ingat betul. Itu Maret tahun ini. Hari itu, aku ambil kudi pulang kampung. Tapi setelah pergi, kusadari aku lupa dokumen. Jadi harus kembali ke villa lagi. Sayang, setelah Ethan mati, kita akhirnya bisa bersama secara terbuka. Aku sudah merusak mobil yang ditumpangi Ethan. Jika ia mengerem mendadak hari ini, Dia pasti mati. Siapa di sana? Seminggu kemudian, kembali dari kampung halaman, saya bahwa Tuan Miller kecelakaan mobil. Tak lama kemudian, Nyonya Davis memecatku karena hal kecil. Saya Rosa Nyonya Davis. Mencurigai saya telah mendengar sesuatu hari itu. Itu tidak benar. Kau bermalas-malasan. Itulah mengapa ku pecat. Dan apa yang baru kau katakan sama sekali tidak berdasar. Kakak, berhenti berpura-pura. Kau pasti bekerja sama dengan Ethan. Catatan transfermu adalah buktinya. Bukan itu tidak. Suamiku sakit parah, dan kami terlilit hutang. Putriku juga kuliah, dan Tuan Miller merasa kasihan padaku, jadi dia meminjamiku uang. Jika bukan karena Tuan Miller, suamiku takkan hidup. Tuan Miller pria baik. Awalnya, dia tak mau kutulis IOU. Saya bersikeras menulis dokumen IOU resmi ini. Ini semua berdasarkan saksi. Kau berniat gunakan kesaksian untuk menuduh klienku atas percobaan pembunuhan. Pembunuhan masih belum terbukti. siapa bilang tak ada bukti? Bukti-buktinya di sini. Tidak ada bukti? Bukti ada di sini. Buktimer, kita semua melihatnya terakhir kali. Apalagi yang bisa dikatakan? Ini adalah bukti yang dipulihkan. Ini jelas menunjukkan orang di dalam beruang. Bukankah itu Sophia di video? Kita semua melihatnya dengan jelas. Yang mulia, Vidéo mereka palsu. kebenaran ada di sini untuk dilihat. Yang mulia, pihak saya meminta untuk mengajukan bukti baru. Saya harus keberatan. Yang mulia, ini tidak diizinkan. Karena penggugat memiliki bukti baru untuk diajukan. Ajukan buktinya. Pewter.
Yang Mulia, saya mohon Anda, hentikan pemutaran. Ethan, apa lagi yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan, kebenaran akan terungkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu Daniel Ward? Itu dia, ternyata dia sendiri yang berbuat. Mereka benar-benar pezina, bersekongkol menipu kita. Perselingkuhan dalam boneka beruang, apakah ini manusia? Sungguh tercela. Orang itu bukan saya. Saya hampir percaya mereka. Clara, orang itu bukan saya. Mencemarkan nama keluarga kami. Kamu mempermalukan keluarga Thompson. Clara, kamu selalu berkelakuan baik. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Selingkuh dan perselingkuhan. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Ethan? Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kami? Terdakwa. Ada lagi yang ingin dikatakan? Yang Mulia, ini semua palsu. Video ini dibuat. Teknologi sekarang sudah sangat canggih. Video ini diedit. Sekilas pandang. Clara, apa kau benar-benar yakin? Ada yang akan percaya padamu? Ayah, ibu, tolong percayalah padaku. Video ini palsu. Aku benar-benar tidak curang. Semua ini adalah Ethan menjebakku. Aku tahu kau akan menyangkalnya. Jadi Akumanda, agent si profesional. Memeriksa videonya dulu. Yang Mulia, ini adalah laporan penilaian dari otoritas yudisial. Ini Manjama. Video itu tidak melalui. Penche du temps à papa. Sajikan bukti. Ini asli. Bukti sah. Tidak. Anak memalukan. Mempermalukan kami. Sang guaib keluarga. Ethan pria yang baik. Bagaimana bisa kau mengkhianatinya? Bagaimana aku punya anak begini? Kalian dua orang tua bodoh. Kenapa berteriak? APA. Bukan masalah besar. Setelah bercerai dari Ethan, aku akan berikan setengah aset. Permisi, Nona Davis. Berdasarkan hukum persemakmuran, pihak yang berzina dalam pernikahan harus mendapat APA fund. Selanjutnya, klien saya juga akan menuntut atas percobaan pembunuhan klien. Bawa Daniel dan Clara pergi. Selidiki tindakan kriminal mereka. Ethan, kamu memenjarakan saya. Aku akan membunuhmu. Kamu gila, kamu menjebakku. Itu bukan aku sama sekali. Pajangan kau. Ketertiban di pengadilan. Bawa Daniel pergi. Hentikan, jangan tangkap aku. Aku tidak mau dipenjara. Sayang. Sayang. Aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Kumohon. Maafkan aku kali ini saja, ya? Clara, Kamu tidak tahu kamu salah. Kamu tahu kamu akan dipenjara. Yokin Begitu. Sayang, aku masih mencintaimu. Aku percaya. Kamu masih mencintaiku juga, kan? Jika kamu maafkan aku sekali, aku bersumpah. Aku akan jadi istri yang baik. Kumohon. Clara, Coba dengarkan apa yang kau ucap. Percayakah kamu? Sayang, kamu membensiku. Aku mengerti, tapi jangan lupa. Kita punya anak perempuan. Dia sangat lucu. Dia berumur 1 tahun. Dia butuh ibunya. Aku tidak bisa dipenjara. Sayang. Makanya aku tidak bisa dipenjara, sayang. Benar, Ethan. Clara melakukan kesalahan. Tapi anak itu tidak bersalah. Ya, Ethan. Demi anak. Bisakah kau memaafkannya? anak itu tidak bersalah. Tapi apa peduliku? Ethan, kau boleh membenciku. Tapi jangan bicara putri kita begitu. Dia anak kandungmu sendiri. Clara, Sepertinya kau tak menyesal sama sekali. kau kira aku tidak tahu apa-apa? Apa maksudmu? WH, apa maksudmu? Aku tadinya mau menghindarkanmu dari penghinaan. Tapi karena kau tidak mau, Akan kubri apa yang kau minta? aku bukan tak punya hati. Tapi anak ini bukan anakku sama sekali. APA. Bagaimana mungkin? Dia berbohong. Anak ini darah dagingmu sendiri. Klien saya sudah melakukan tes DNA. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa Ethan dan Putri Clara tidak berhubungan secara biologis. Sayang, aku mengaku kalau aku salah tentang anak itu. Tapi itu tidak disengaja. Aku tak bermaksud menipumu. Sayang, Diam. Kalau tak pura-pura gitu dari tadi, mayatku sudah dikubur sekarang. Kau sudah terlalu asing. Bukan lagi Clara Young, dulu ku kenal. Penggakar Black. Sudah kubayar banyak biaya hukum. Tak bisakah kau membantuku? Yang mulia. Bukti yang ada hanya menunjukkan klienku berselingkuh.
Soal tuduhan pembunuhan, tak ada bukti yang konkret. Menahan klien saya kini melanggar prosedur hukum. Kau benar. Aku tak punya bukti pembunuhannya. Bertahun-tahun, Clara menggelapkan pajak dan mengalihkan aset perusahaan ke rekening pribadi di luar negeri. Semua ada di tanganku. Dengan bukti ini, cukup untuk memenjarakannya. Mustahil. ITU Siniwa, rahasia perusahaan Thompson. Bagaimana kau mendapatkannya? Bagaimana cara aku mendapatkannya? Bertahun-tahun, aku sendiri mengurus perusahaan. Becker j'attends pas anti. Apakah sulit dapatkan bukti? Kamu selalu bilang ke semua orang, kalau aku, Eden, menikah demi kekayaan. Dan kalau kesuksesanku karena keluargamu. Tapi apa sebenarnya? Tanpa aku, keluargamu akan bangkrut. 5 tahun lalu, Thompson Corporation punya utang $300,000 dolar. Bank-bank menolak perpanjangan pinjaman. Aculayang. Menggunakan semua laba dari perusahaanku sendiri. Un tuc meunier la matcan Keluargamu. Akulah juga yang dengan tekun membangunnya kembali selama 5 tahun ini. Mambantu Keluargamu Thompson. Manda patkan kembali Kejayan lama. Tapi bagaimana denganmu? Pernahkah kau pikirkan perasaanku? Kau bilang di depan umum, kalau aku menantu yang baik. Kenyataannya, kau membenciku. Kau remehkan asal-usulku. Tak pantas untuk Clara memikirkannya sekarang. Sungguh ironis. Buchan, Ethan. Baiklah, berhenti bicara. Waktunya merebut kembali semua yang jadi milikku. Hanya login set Clara merupakan tindakan ilegal serius. Berdasarkan keputusan bulat dari Dewan Direksi Thompson Corp, Ethan Miller akan ditunjuk sebagai ketua Dewan Direksi baru. Kau, apa katamu? Thompson Corporation kini milik keluarga Miller. Kau. Sayang. Aku tak mau perusahaannya. Aku tak mau asetnya. Aku hanya memohon pada untuk menulis surat pengampunan. Tolong ampuni aku. Aku tak mau dipenjara. Kumohon tolong. Di hari jadi kita. Pagi itu saat kau coba membunuh. Kasih sayang di antara kita sudah hancur. Putusan akan dibacakan. Semua berdiri. Silakan. Kasus perceraian Ethan Miller versus Clara Davis. Perselingkuhan Clara Davis, upaya bunuh, terbukti secara meyakinkan. Dia diperintahkan pergi Tampa, APA PON. Ethan Miller memenangkan kasus ini. Lima tahun pernikahan. Tak pernah terpikir akan berakhir seperti ini. Daniel, bukankah kamu ditahan? Anda keliru. Saya David Ward. Saudara Daniel. Kalian combat. Ya, benar sekali. Kami berbagi satu identitas. Saya bisa jadi Daniel, atau saya bisa jadi David. Saya melihat pria itu juga punya bekas luka di dada. Jadi kamu orang yang berselingkuh dengan Clara? Apa anak itu juga anakmu? Sudah terlambat bagimu untuk tahu itu sekarang. Seharusnya kamu mati dalam kecelakaan mobil itu. Jika kamu mati, semua ini tidak akan terjadi. Kamulah yang mengirim Clara dan saudaraku ke penjara. Semua ini gara-gara kamu. Aku akan membuatmu membayar. Aku akan membuatmu membayar harganya.
Hehehe. Kita tidak akan terpisah. Tak ada lagi perpisahan. Kita tidak akan terpisah. Tak ada lagi perpisahan. Kita tidak akan terpisah. Kenapa dia seperti ini? Setelah putusan pengadilan, dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia benar-benar jadi gila. Pelai Kengan, dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Dia adalah pewaris kaya raya, tapi kupikir dia merusak seluruh hidupnya, hanya karena boneka beruang. Merenungkan, sungguh memalukan. Tidak ada yang disesali. Saat dia mengkhianatiku dan mencoba membunuhku, dia seharusnya sadar akan menghadapi konsekuensi hukum. He. Berhenti tertawa. Berani sekali kau menyentuhku?